Baik, pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Saudara Soetrimo. Nah, ada pertanyaan politik besar di dalam kasus ini, tentu saja, apakah Polri dan Kejaksaan akan mampu membuktikan bahwa mereka bekerja untuk mencari kebenaran, baik untuk untuk memenangkan persaingan antar lembaga tersebut. Nah, berikutnya tentu saja jika Polri dapat mengungkap kasus kematian Soetrimo ini secara transparan dan ilmiah, tentu saja kasus ini justru bisa menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian. Tapi sebaliknya, bila ada informasi yang ditutup-tutupi, juga ada keterlambatan menjelaskan secara tidak memadai atau tanpa bukti forensik yang kuat, yang tidak dibuka kepada publik secara meyakinkan, maka ruang bagi narasi perang senyap antara Polri dan Kejaksaan justru akan semakin besar. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang berbahaya bukan hanya bagi Polri dan Kejaksaan, tetapi juga bagi ketahanan hukum dan politik negara kita. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang pertama saya juga saya ulang lagi ya bahwa saya memang menyampaikan keprihatinan dan duka cita kepada keluarga Soetrimo, yang saya sangat hargai bahwa tim penasihat hukum dari keluarga bersuara di dalam forum ini, ya. Dan saya juga setuju bahwa kita harus mengawal kasus ini sampai tuntas. Ya, ada korban, ya, dan kemudian penyebab kematiannya apa, dan kemudian hubungannya dengan pihak-pihak yang diduga akan terlibat di sana. Apalagi apabila di sana ada pihak-pihak yang terkait dengan Kejaksaan, yang menjadi bagian dari peran kami, Komisi Kejaksaan, untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan juga penilaian terhadap perilaku dari jaksa dan juga pegawai Kejaksaan, termasuk juga tata kelola dari organisasi. Dan semoga Komisi Kejaksaan juga ikut mengawal, karena ada tentunya kami akan pegawai Kejaksaan yang disebut-sebut. Kemudian yang kedua juga kami juga seperti yang kami lakukan sekarang ini, kami memang juga berharap kasus FA dan juga beberapa tersangka sebenarnya sudah ada di situ, Pak. Tidak hanya satu tadi disinggung, ya. Sudah ada beberapa tersangka di sini, dan juga kami berharap penyidikan ini juga akan masuk ke dalam proses selanjutnya dan kemudian sampai kepada persidangan. Itu salah satu yang juga kami kawal, ya, dengan harapan perkara ini bisa dengan tuntas mengungkap, karena kebanyakan forum-forum kita mendengar, ya, kuasa hukum dari tersangka ada di sana. Nah, seperti halnya yang terjadi di sini, suara dari korban dan yang dikawal oleh para advokat, saya kira itu juga menjadi hal yang bagian yang penting. Mudah-mudahan kita bisa melihat prosesnya, sekalipun proses-proses pra-peradilan pun tentunya juga menjadi hal-hal yang kemudian menjadi perhatian dari semua pihak juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat di mana kerja dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian, dan juga KPK di sini. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Silakan Bung Pitra. Ini terakhir saya ini. Ada sebuah teori persekutuan hukum, Cornelis van Vollenhoven mengatakan kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat berada pada kepala suku. Nah, konteksnya dalam kasus ini, Bang Aiman,
Saya melihat kasus ini seperti bola salju yang sedang menggelinding. Ini masih belum besar ini. Tapi kalau bola salju ini dibiarkan, ini akan menjadi bumerang bagi kepala suku. Menarik dari teori Cornelis van Vollenhoven. Di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ada beberapa pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka. Bang Aiman juga sudah pernah saya paparkan di situ. Dari 5 yang saya paparkan itu terbukti 3 sudah tersangka. DR, FA, dan NH. Padahal dulu itu belum ada yang tersangka, yang kita paparkan dulu kan gitu. Tinggal 2 lagi Bang Aiman. FH dan TK. Ini bagaimana statusnya? Karena kita dapat informasi bahwasanya FH ini sedang mengajukan perlindungan kepada LPSK. Justice Collaborator. Begitu. Persoalannya adalah apakah yang bersangkutan ini dilindungi atau tidak? Kita belum mengetahui itu. Karena ada sempat saya tanya beberapa staf LPSK, katanya itu belum dilindungi oleh LPSK. Ini kan harus diketahui oleh publik. Kedua orang ini bagaimana statusnya? Saya kira kedua orang ini sangat penting sekali untuk mengungkap tabir ini. Di antara 5 yang telah kita paparkan episode jauh hari sebelum kasus ini ada penangkapan dan lain-lainnya. Oke? Jadi saya harap Kejaksaan Agung harus menjelaskan status daripada FH dan TK. Karena yang 2 ini sudah pernah dilakukan penggeledahan di kediamannya. Dan hasil yang didapat itu, kenapa sampai saat ini kita belum mengetahui apa yang didapatkan dari kediamannya. Saya kira tabir daripada 5 serangkai ini, tinggal yang 2 ini. Apakah ini mau dimajukan atau tidak? Nah, sehingga muncullah misteri-misteri di balik ini, ada dugaan hal yang wajar atau tidak wajar meninggalnya almarhum Sutrimo. Jadi kan kita udah simak perjalanan kasusnya dijelaskan oleh pengacara korban. Dan semua itu saya kira tidak ada yang tiba-tiba. Dan tidak ada suatu hal-hal yang memang menurut saya, oh itu biasa saja. Di dalam kriminologi kita harus mendalami lebih dalam lagi karena bukti-bukti itu harus seterang cahaya. Nah, terus Bang Aiman, ini kan sudah ada orang yang meninggal dunia. Dan saya juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang bersangkutan itu diracun atau meninggal karena diabetes, gula dan lain-lain, tidak bisa. Karena sudah ditangani oleh ahli yang berwenang. Penegak hukum di sini dengan hasil ekshumasi tadi. Tapi kita selaku masyarakat wajib bertanya dan meminta kepastian hukum terkait dengan kematian almarhum. Begitu juga saya kira dengan keluarga korban beserta dengan pengacaranya. Ya, kami hanya mendoakan semoga Ibu Aan ini selaku pembela daripada keluarga korban diberikan kekuatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ini hebat loh beliau nih, berani bersuara di rakyat, bersuara dengan pengawasan dari berbagai macam pihak. Ya, saya kira juga bukan hanya Bu Aan saja yang diawasi, Bang Aiman juga diawasi. Makanya semoga rakyat bersuara juga masih bisa kita bertatap muka. Oke. Karena saya nggak tahu setelah ini kita mau gimana lagi. Yang pasti
adagium hukum mengatakan salus popule suprema lec esto, bahwasannya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Terima kasih.